Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Yaya, kembali lagi di channel aku, Hidayah Haryani. Dan di video kali ini aku mau sharing nih ke teman-teman tentang mukjizat. Nah, pasti udah pada tahu gak sih apa itu mukjizat? Udah tahu lah ya, belajar dari SD sampai sekarang udah tahu dong. Saya Oh iya, bawa sini. Kita mau syuting? Iya, Oke? oke. Bayar syuting dulu ya. Oke. Jadi, sobat Yaya, pasti kalian sudah kenal dengan yang namanya mukjizat. Pasti udah sering denger lah ya. Nah, jadi mukjizat itu apa sih sebenarnya? Nah, mukjizat itu berasal dari kata bahasa Arab yang berasal dari kata ajaza, yang artinya melemahkan atau tidak mampu atau lemah. Gitulah, akar katanya itu dari jaza yang artinya itu melemahkan sesuatu. Jadi secara sederhananya mukjizat itu kita artikan sebagai sesuatu yang sangat luar biasa yang tidak dapat ditandingi oleh manusia. Jadi itu mukjizat kalau secara pengertian atau istilahnya itu diartikan sebagai sesuatu hal luar biasa yang terjadi pada orang-orang tertentu. Nah, orang-orang tertentu itu ialah Nabi dan Rasul, orang pilihannya Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai utusan, sebagai pembawa risalah. Maka Allah memberikan mukjizat kepada orang-orang terpilihnya. Nah, pasti itu sudah wajar lah ya. Seperti misalnya kita itu kayak orang-orang pilihan presiden, nah dia bisa ngapain aja gitu kan. Nah, sama seperti orang-orang pilihannya Allah. Tapi kalau orang pilihannya Allah itu sudah tentu dan pasti itu Nabi dan Rasul. Maka kenapa mukjizat itu hanya diberikan oleh Nabi dan Rasul? Karena ketika membawa risalahnya Allah, ketika sedang mendakwakan ajaran tauhid, banyak orang yang akan menentangnya. Maka dari itu Allah memberikan mukjizat itu sebagai bukti yang nyata bahwa Allah itu akan menolong utusan-utusannya apabila telah dimusuhi atau tidak percaya gitu kan. Seperti Nabi Muhammad kan, itu contohnya banyak banget. Kan Nabi Muhammad sering banget tuh diejekin, diledek orang-orang kafir Quraisy Arab yang dibilang, Allah Muhammad, kau itu kan hanya omong doang gitu, mana buktinya adanya Tuhan, kayak gitu. Nah, Nabi Muhammad pernah dalam keadaan seperti itu Allah memberikan mukjizat, yaitu Nabi Muhammad bisa membelah bulan dengan tangan kosong. Nah, itu salah satu mukjizat Nabi Muhammad karena telah terdesak dalam keadaan terjepit gitu, yang dimana umatnya itu minta bukti bahwa mana buktinya kalau kami itu utusan Allah, mana buktinya bahwa kami itu nabi atau utusan Allah gitu. Nah, maka dari itu seketika Allah memberikan kekuatan yang luar biasa ini kepada Nabi Muhammad untuk membuktikan bahwa Nabi Muhammad itu merupakan utusan Allah, dan juga mukjizat itu langsung diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun sayangnya orang-orang Arab pada masa itu tetap nggak percaya bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah. Nah, jadi bisa kita simpulkan bahwa mukjizat itu sesuatu yang luar biasa yang dimiliki oleh orang-orang tertentu, yaitu orang-orang pilihannya Allah. Dan pastinya mukjizat itu hanya diberikan kepada Nabi dan Rasul. Nah, sudah tahu kan bedanya Nabi dan Rasul? Kalau Rasul itu yang wajib kita ketahui, yang dimana umatnya banyak, tapi kalau Nabi untuk dirinya sendiri. Tapi Nabi juga punya banyak mukjizat, seperti ada yang namanya Nabi Samson. Mukjizatnya apa? Bisa mengangkat sesuatu yang berat-berat. Ada Nabi Khidir kan, tapi itu tidak termasuk Rasul. Tapi Nabi Khidir punya mukjizat gitu kan. Nah, seperti itu. Nah, sebagai umat muslim kita harus mempercayai mukjizat ini, apalagi sebagai umatnya Nabi. Kalau kalian sobat Yaya yang percaya bahwa bahwa kalian itu mengaku sebagai umatnya Nabi Muhammad, maka kalian harus yakin adanya mukjizat. Tidak hanya mukjizatnya Nabi Muhammad, tapi mukjizat kepada seluruh nabi. Karena total nabi sebenarnya itu ada 144.000 nabi. Jadi tidak usah kalian cari siapa-siapa nabinya, cukup kalian percayai. Iya, pintar dibuang sampahnya. Nah, dari jenis mukjizat
Dari jenis mukjizat-mukjizat yang dimiliki oleh para nabi, kita dapat mengkelompokkan dan mengklasifikasikan mukjizat menjadi mukjizat itu dibagi menjadi dua macam, yaitu mukjizat kauniyah dan juga mukjizat akliyah. Yang pertama itu ada mukjizat kauniyah. Nah, mukjizat kauniyah ini seperti istilahnya kayak ayat-ayat kauniyah gitu kan. Mukjizat kauniyah ini merupakan mukjizat yang dapat dilihat, didengar, dirasakan, dan juga diraba oleh panca indera manusia. Nah, contohnya mukjizat yang dapat dilihat atau dirasakan oleh manusia itu salah satunya itu tongkatnya Nabi Musa. Terus ketika Nabi Musa membelah laut merah, Rasul Nabi Muhammad SAW juga ketika membelah bulan. Itu kan yang dapat dilihat oleh manusia. Dan juga ada juga tuh mukjizatnya Nabi Muhammad yang bisa mengeluarkan air dari jari-jarinya Nabi Muhammad SAW. Nah, sobat Yaya, jangan lupa ketika kalian mendengar nama Muhammad SAW, bersalawatlah agar kalian bisa mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak, karena hanya beliaulah satu-satunya nabi yang akan diberikan syafaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan nabi-nabi lain nanti baca hadisnya ada. Nah, ada lagi nih contoh mukjizat kauniyah seperti 2000 years later. Nabi Ibrahim yang dibakar hidup-hidup tapi tidak merasakan panas gitu kan, malah beliau merasakan dingin. Terus juga banyak deh kayak Nabi Isa, bisa buat burung hidup, bisa menyembuhkan orang mati dan sebagainya deh. Pokoknya itu yang bisa dilihat oleh panca indera manusia. Nah, itu tadi yang pertama mukjizat kauniyah. Mukjizat apa? Kauniyah yang bisa dilihat dan dirasakan oleh panca indera manusia. Tapi yang kedua itu ada yang namanya mukjizat apa, Kia? Mukjizat akliyah, yang dimana mukjizat ini tidak bisa didengar dan tidak bisa dilihat oleh panca indera manusia. Namun mukjizat ini salah satunya itu ialah mukjizat yang ada pada Nabi Muhammad, yaitu Al-Quran, dimana Al-Quran ini salah satu mukjizatnya ialah bahasa yang tidak tertandingi oleh bahasa manusia manapun. Meskipun orang Arab yang terkenal mahir dan fasih dalam bersyair dan berbahasa, iya kan Mbak Yaya lagi syuting. Mbak Yaya lagi syuting kan? Ya. Bentar ya. Nah, jadi meskipun orang-orang Arab itu terkenal dengan pintar berbahasa, bisa bersyair, meskipun bahasanya sangat kompleks dan komplit dan juga fasih, tetap saja Al-Quran ini tidak tertandingi oleh bahasa manapun. Nah, itulah salah satu dari mukjizat Al-Quran. Kalau kalian mau lebih lanjut tahu mukjizat Al-Quran, bisa klik di sini, klik di video ini. Ini ada aku bahas tentang mukjizat Al-Quran. Nah, jadi sampai di situ dulu video kita, semoga bermanfaat dan jangan lupa subscribe YouTube ini. Kalian kebangetan kalau nggak subscribe, ya kan Kia? Coba bilang subscribe YouTube ini ya. Subscribe YouTube ini. Semoga jangan lupa Kalian wajib banget kebangetan kalau nggak subscribe. oke sobat Yaya, sampai di sini dulu. Yuk salam. Terima kasih. Salam sama-sama ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah sobat Yaya. Nah, masuk kita ke persyaratannya apa aja? Gampang banget teman-teman. Yang pertama yaitu subscribe YouTube ini, yaitu Hidayah Haryani, wajib banget. Dan subscribe juga YouTube Firda Nurjannah. Ini dia. Jangan lupa ya, yang di subscribe cuma dua, yaitu YouTube aku dan juga YouTube Firda. Karena Firda ini juga termasuk salah satu support dari giveaway ini. Nah, syarat yang kedua yaitu wajib follow Instagram aku dan juga Firda. Nanti ini follow Instagram aku dan ini follow Instagram Firda. Dan tambahan follow Instagram Onobook. Nanti aku bakal kasih linknya di deskripsi. Nah, wajib banget ya.
di follow. Dan aku nanti bakal cek siapa yang udah follow dan mengikuti persyaratannya deh pokoknya. Yang pertama tadi subscribe dan yang kedua follow. Dah, yang ketiga teman-teman wajib banget komentar, yaitu tulis di kolom komentar kalian dengan kalimat zikir terserah apa aja beserta nama IG kalian.